Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Leni Mailiani, NIM 3140180088. Di sini saya akan menjelaskan tentang catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, kerangka konseptualnya nomor 71 tahun 2010 paragraf 83 memuat bahwa catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkap di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Dalam PSAP nomor 4 paragraf 8 sampai 11 dijelaskan bahwa setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. CALK dimaksud agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman atas sajian laporan keuangan, harus dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. Menurut PSAP nomor 4 paragraf 14-16, CALK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Yang kedua, informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. Yang ketiga, ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Yang keempat, informasi tentang dasar-dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Yang kelima, rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembaran muka laporan keuangan. Yang keenam, informasi yang harus oleh pernyataan standar akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Selanjutnya, informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Paragraf 51-57 PSAP nomor 4 mengungkapkan bahwa CALK harus menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam laporan realisasi anggaran perubahan SAL, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Penjelasan atas laporan realisasi anggaran disajikan dalam pos pendapatan LRA, belanja dan pembiayaan dengan struktur sebagai berikut. Yang pertama ada anggaran, yang kedua realisasi, yang ketiga itu pencapaian, yang keempat penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi, yang kelima perbandingan dengan periode yang lalu, yang keenam penjelasan dan perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu, yang ketujuh rincian lebih lanjut pendapatan LRA menurut sumber pendapatan, yang ke-8 ada rincian lebih lanjut belanja menurut klarifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi. Selanjutnya rincian lebih lanjut pembiayaan, dan yang terakhir penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. Penjelasan atas laporan perubahan SAL disajikan dalam bentuk anggaran lebih awal periode, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, tahun berjalan, koreksi kesalahan, pembukuan tahun sebelumnya, dan SAL akhir periode dengan struktur sebagai berikut. Ada 4 struktur. Yang pertama perbandingan dengan periode tahun yang lalu. Yang kedua itu ada penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu. Yang ketiga rincian yang diperlukan, dan yang keempat penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. Selanjutnya, penjelasan atas laporan operasional disajikan untuk pos pendapatan LO dan beban dengan struktur sebagai berikut. Yang pertama, perbandingan dengan periode yang lalu. Yang kedua, penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu. Selanjutnya, rincian lebih lanjut
pendapatan LO menurut sumber pendapatan. Yang keempat, rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi. Yang kelima, penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. Penjelasan atas neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban ekuitas, dan struktur sebagai berikut. Dia ada 4. Yang pertama ada perbandingan dengan periode yang lalu. Yang kedua ada penjelasan perbedaan antara periode berjalan dengan periode yang lalu. Terus yang ketiga itu ada rincian lebih lanjut atas masing-masing akun aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, ekuitas. Terus yang terakhir ada penjelasan hal-hal yang diperlukan, sama seperti sebelumnya. Terus di sini saya akan menjelaskan tentang pembagiannya ya. Di sini ada pemerintah daerah SKPD tentang catatan atas laporan keuangan, itu dibagi menjadi beberapa bab. Terus ini dibagi menjadi 7 bab. Yang pertama itu ada pendahuluan. Terus di pendahuluan itu ada dibagi menjadi 3, ada maksud, terus landasan hukum, dan sistematika penulisan atas laporan SKPD. Untuk bab 2 itu ada ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD. Yang ketiga itu ada ikhtisar, pencapaian kinerja keuangan APBD. Terus yang keempat itu kebijakan akuntansi, yang kelima penjelasan pos-pos, dan yang keenam itu penjelasan atas informasi non-keuangan, dan yang ketujuh itu adalah penutup. Terus selanjutnya ini format atas laporan keuangan PPKAD. Yang pertama itu ada pendahuluan untuk bab 1, yang kedua bab 2 itu ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target APBD. Terus yang ketiga ikhtisar pencapaian. Yang keempat itu ada kebijakan akuntansi. Terus untuk yang kelima terakhir ada penjelasan pos-pos laporan keuangan PPKD. Nah, selanjutnya di sini saya mendapat soal tentang akuntansi persediaan. Ini ada soalnya seperti ini. Terus buatlah jurnal untuk transaksi tersebut dengan menggunakan metode perpetual dan metode periodik. Dengan menggunakan nilai FIFO, hanya buat jurnal untuk penyusunan laporan operasional, karena untuk penyusunan LRA tidak ada perubahan dalam kedua metode tersebut. Hitung pula berapa total beban persediaannya. Jadi di sini yang pertama itu ada transaksi tanggal 1 Januari. Saldo awalnya itu ini ya, ada ditulis di sini. Nih. Tuh. Terus untuk totalnya dia 80.000, ini dapat dari 4 dikali 20. Terus yang ini, yang tanggal 15 Januari ini transaksinya 20 dikali 25 itu totalnya ada 500.000. Terus untuk tanggal 20 Februari 25 dikali 26 itu hasilnya 650. Untuk transaksi tanggal 7 Mei ini 10 dikali 25 250, dan yang terakhir 23 Mei ini 10 dikali 27 jadinya 270. Untuk jurnal yang pertama ini adalah ini tuh tanggalnya, terus ini kita masukkan ke sini semua. Terus untuk total beban persediaannya itu ada 1.330.000. Terus selanjutnya ada metode periodik ya. Ini saya jabarkan di sini. Tuh untuk hasilnya. Terus untuk yang terakhir dia menghitung total beban persediaan atau PDP-nya di sini tuh jelas 1.330.000. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.